Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Marvel The Marvelous. Sebelum menonton, ada baiknya nih untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video cerita animasi horor dan konten horor lainnya. Mari kita bangun bersama-sama kemajuan channel ini. Terima kasih. Jailangkung adalah salah satu unsur mistis di Indonesia yang sudah melegenda. Percaya atau tidak percaya, namun kamu pasti sudah pernah mendengar kisahnya dari cerita rakyat maupun dari film, bukan? Karena itu Marvel The Marvelous akan membahas 5 hal tentang Jailangkung yang mungkin kamu belum ketahui. Apa aja sih fakta dan mitos tentang Jailangkung yang bisa kita bahas di video kali ini? Oke, check it out. Nomor 1, asal-usul Jailangkung. Kita mulai dari asal-usul Jailangkung. Dipercaya bahwa Jailangkung sudah ada sejak dahulu kala. Dipercaya asal-usul Jailangkung berasal dari salah satu kepercayaan tradisional Tionghoa, yaitu Jailangkong, kakek keranjang sayur. Kisahnya yang masih dipercaya adalah tentang permainan pemanggilan poyang dan moyang yang sudah tak ada di alam dunia untuk melindungi anak-anak. Dikatakan rohnya dimasukkan ke dalam boneka kayu yang tangannya bisa bergerak. Dalam kisah lain ada Nini Towo yang juga dipercaya mengilhami lahirnya Jailangkung ini. Sebenarnya Nini Towo ini adalah sebuah kesenian tarian boneka di mana konsepnya mirip seperti Jailangkung, yaitu menggunakan boneka yang dihias sedemikian rupa dengan pakaian ala penari wanita, diiringi musik, dan menurut orang yang memiliki kepercayaan nenek moyang alias kepercayaan animisme atau pemuja roh, dikatakan bahwa roh yang dipanggil dan masuk ke dalam boneka adalah roh yang baik. Sedangkan di sisi lain, menurut kepercayaan agama Islam, itu semua tak lain adalah campur tangan dari makhluk halus tak kasat mata alias jin. Oke geng, dari kedua kisah itu Jailangkung tetap lebih dipercaya berasal dari Jailangkong. Meskipun Nini Towo memiliki cara yang serupa, namun Nini Towo berbeda maksud dan tujuannya. Nomor 2, penjelasan tentang Jailangkung. Jika sebelumnya tentang asal-usul Jailangkung, maka berikutnya adalah penjelasan tentang Jailangkung itu sendiri. Jadi, Jailangkung adalah salah satu permainan rakyat yang dipercaya menjadi media penghubung antara dunia manusia dengan dunia lain. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, Jailangkung berarti boneka yang mana diberikan alat tulis di bagian tangannya. Boneka tersebut dimasuki oleh sesuatu. Ada yang memiliki kepercayaan itu roh manusia, dan bagi muslim mereka yakin itu dimasuki oleh makhluk halus alias jin. Dan kemudian akan ada sesi tanya jawab terkait dunia lain. Bisa dibilang garis tengahnya Jailangkung adalah media komunikasi antara dunia manusia dengan dunia lain. Untuk manusia yang ingin mengetahui sesuatu tentang dunia lain tersebut, atau sesuatu yang berkaitan dengan makhluk yang sudah memasuki media Jailangkung tersebut. Nomor 3, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bermain. Oke geng, ini hanya wacana saja ya, dan bukan berarti untuk dicoba dan untuk ditiru. Soalnya Mimin yang nggak takut dengan model kayak ginian dulu juga pernah mencoba dan akhirnya minder juga ketemu kayak gituan. Jadi ini adalah penjelasan murni untuk informasi dan wacana saja ya. Memang bagaimana sih caranya bermain Jailangkung? Pertama nih, mempersiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu paling sentral boneka batok kelapa dengan kayu dan jerami. Kalau bentuknya kamu pasti tahu kan? Ada yang mengatakan juga memerlukan tanah kuburan, tapi nggak harus ya. Sebagai media disediakan juga 7 rupa jajanan pasar seperti kue atau goreng-gorengan, ditambah juga kembang 7 rupa, kopi pahit dan manis, teh pahit dan teh manis, serta air putih masing-masing 1 gelas. Alat tulis yang disematkan di tangan boneka serta kertas atau media sejenisnya untuk menulis bagi jawaban pertanyaan ketika roh sudah masuk ke media Jailangkung tersebut. Nah, seperti itulah geng, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bermain Jailangkung. Nomor 4, mantra yang digunakan di Jailangkung. Oke geng, untuk mantra yang digunakan, mungkin kamu masih familiar ya dengan istilah datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Nah, itu merupakan penggalan dari mantra pemanggilan roh ataupun makhluk halus yang masuk ke dalam media Jailangkung. Menurut versi kulturnya sih, mantra lengkapnya ya, Jailangkung Jailangset, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jailangkung Jailangset, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Datanglah. Oke geng, ini hanya wacana saja ya. Kalau kamu penakut, maka kamu nggak usah mencobanya. Terima kasih. Nomor 5, ritual serupa yang mirip Jailangkung. Tak hanya Jailangkung, fakta menyebutkan bahwa ada ritual serupa yang mirip dengan Jailangkung, yang mana ada sebelum adanya Jailangkung dan juga setelah adanya Jailangkung. Pada dasarnya sih sama, ini adalah ritual pemanggilan makhluk halus. Ada Jailangkong, ada Nini Towo yang dijelaskan sebelumnya, di mana ritualnya serupa atau mirip. Ada juga papan Ouija dengan teori yang sama namun menggunakan papan berbentuk huruf untuk jawabannya. Ada Charlie Challenge.
Kalau dari Jepang sih bisa dibilang seperti Hitori Kaku Rainbow, dan masih banyak lagi contoh lainnya dengan cara yang mirip namun dengan beda maksud dan tujuannya saja. Nah, itulah geng 5 hal tentang jelangkung yang menarik yang mungkin kamu belum mengetahuinya. Bagaimana menurutmu? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video dari Marvel The Marvelous. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.